Halo guys, apa kabar para pecinta dari gemes dimanapun kalian berada? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu dan bahagia. Balik lagi di channel Abu Summer, tempat nontonnya kalian yang punya kuota pas-pasan dan hobi nebeng hotspot teman. Gimana puasanya? Masih kuat? Masih dongs? Jangan seperti di film ini karena saking seringnya senam tangan alias colai, sampai-sampai pria satu ini tidak sadar bahwa dirinya sudah memiliki anak hingga ratusan ekor. Karena di film ini kita akan melihat seorang pria yang rajin mendonorkan spermanya selama 23 tahun. Film keren ini berjudul Star Bucek 2011. Hah? Kok namanya mirip warung kopi Mang Maman ya? Ya sudahlah, daripada banyak bacot, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada seorang pria bernama David yang sedang melakukan donor sperma dengan latar waktu pada tahun 1988. David melakukan donor sperma pertama semasa hidupnya selama ia menjadi seorang bujangan. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan sekarang kita berada di tahun 2011. Pada tahun ini, David yang bekerja sebagai tukang daging di toko milik kakak dan adiknya selalu dikejar-kejar oleh para rentenir dan Bang Emok. Usut punya usut, semua ini bisa terjadi karena toko ini sendiri memiliki hutang sebesar $80.000 serta tidak terbayarkan selama 2 tahun. Selain bekerja di toko kakak dan adiknya, David juga hobi bermain bola untuk mengisi waktu luang apabila tersedia. Sepulangnya dari bermain bola, ia kembali dipaksa oleh kakaknya untuk mencari pinjaman di berbagai tempat yang berujung tidak diberikan sepeser uang pun dan sayangnya harus pulang dengan tangan kosong. Oh ya guys, BTW David ini sudah mempunyai seorang istri yang saat ini sedang hamil muda. Wanita bernama Valerie itu mengaku kalau ia jarang mendapatkan perhatian dari David yang sehari-harinya selalu bekerja dan sibuk main bola. Setelah terkejut kalau ia akan segera memiliki anak, David pun berkonsultasi kepada teman dekatnya yang bernama Anthony. Yang dimana kita bisa lihat si Anthony ini ternyata benar-benar hobi membuat anak sampai-sampai ia sendiri pun kewalahan mengurusnya. Di akhir nasihatnya, Anthony menyarankan David untuk menggugurkan kandungan yang ada di perut si Valerie. Dan tiba-tiba, David yang baru saja pulang main bola malah sengaja dikunjungi oleh seorang pria yang bernama Chamberlain. Usut punya usut, pria itu berasal dari sebuah klinik pendonor sperma yang sempat dikunjungi oleh David 23 tahun yang lalu. Dan tanpa banyak basa-basi, Chamberlain pun langsung memberikan kabar bahwa David sudah mendonasikan spermanya sebanyak 693 kali selama 23 tahun, dimulai dari tahun 1988 sampai tahun 1990, menggunakan nama samarannya yaitu Star Bucek. Atas donasi itu, ia pun mendapatkan imbalan sebesar $24.000 secara cuma-cuma. Namun tidak hanya itu, karena David aktif dalam mendonasikan sperma kepada tiap klien, David pun dinyatakan sudah memiliki 533 orang anak, yang dimana sebanyak 142 diantaranya berhak dan ingin mengetahui identitas si pedonor alias Star Bucek. Entah bagaimana perasaan David pada saat itu, baru saja pulang main bola, dapat kabar kalau ia sudah menjadi ayah dari 500 orang anak. Dan kabar tersebut pun langsung membuat si Anthony syok berat. Ia pun segera menyarankan David untuk segera melakukan gugatan balik. Anthony sendiri bersedia menjadi pengacara bagi David yang saat ini tidak sanggup menyewa seorang pengacara asli. Dari 142 anak yang ingin mengetahui sosok Star Bucek, David pun berniat untuk memilihnya secara acak. Dan didapatlah satu namanya itu tertuju kepada seorang pemuda bernama Ricardo. Persis seperti David, Ricardo sangatlah hobi bermain sepak bola sampai-sampai hal itu membuat David lupa diri dan ia sangat bersemangat mendukung anak biologisnya. Pada urutan kedua, David kembali menghampiri seorang pemuda yang bernama Marco dan ternyata ia sudah bekerja sebagai bartender. Namun dikarenakan Marco sangat berkeinginan untuk mengikuti audisi pencarian artis, jadinya David pun berbaik hati untuk menggantikan tugas tersebut secara sukarela. Beruntungnya, upaya David tidaklah sia-sia dan Marco sendiri berhasil lolos dalam audisi tersebut. Pada urutan ketiga, David kembali merandom pilihannya yang dimana ia tertuju kepada seorang gadis yang bernama Julie.
Dari apa yang ia dengar, Juli ini sudah terjebak dalam pergaulan yang salah dan ia sangat hobi mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ajaibnya, kehadiran David sebagai sosok ayah mulai membuat Juli berkomitmen untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Apalagi perkataan Juli sendiri bukan hanya sekedar bualan belaka, melainkan ia memang benar-benar berubah 180 derajat. Sejak saat itu, David sangat rajin menghampiri keberadaan anak-anak biologisnya yang tersebar di setiap sudut kota. Dengan berbagai macam profesi dan juga rupa, David tidak lelah-lelah hadir di sisi mereka sebagai sosok ayah yang suportif. Mau itu anak cewek ataupun cowok, David terus memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang serta tidak pilih-pilih. C'est une rareté de recevoir des étrangers. Miam, miam. Hey, on a besoin d'un coup de main. Ouais. On dit pas ça, miam miam. Di tengah-tengah kesibukannya, David juga terus memberikan perhatian kepada Valerie yang sedang mengandung anak dari David sendiri. Regarde-les, hein. Je suis plus sur David. Dan setelah itu barulah ia kembali melanjutkan pencarian demi bertemu sosok anaknya yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari seorang ayah. Yang dimana pada kali ini David dipertemukan dengan seorang anak laki-laki bernama Rafael. Tidak seperti anak David yang lainnya, Rafael terlahir dengan kondisi yang tidak normal. Dari sini David juga sadar bahwa ia juga diberikan tantangan baru untuk menjadi seorang ayah yang mampu mengurus setiap anak dengan berbagai kondisi. Tidak hanya sampai di situ, tepat setelah bertemu dengan Rafael, David yang sedang melakukan pengawasan terhadap anak berikutnya pun malah tidak sengaja menghadiri sebuah acara yang didatangi oleh anak-anak remaja yang ternyata seluruh anak itu merupakan anak-anaknya. Dan ternyata mereka semua sedang mengadakan pertemuan untuk mengetahui sosok di balik nama Starbuck. Ya luar biasa memang, siapa yang menyangka segala pencarian David dapat berujung seperti ini ya. Oui. Merci. Oui, monsieur. Mais il faut pas oublier que, quoi qu'il arrive, faut focuser beaucoup sur Starbuck. Ia juga tidak ragu-ragu untuk memperkenalkan dirinya kepada seluruh anak yang berada di ruangan itu, termasuk dengan Julie, Marco, beserta Ricardo yang sangat-sangat berterima kasih kepada David atas segala kasih sayangnya. Dan setibanya di rumah, David kembali diteror oleh para debt kolektor pinjol ilegal yang terus menagih hutang sebesar $80.000. Jelas hal tersebut selalu memberikan rasa trauma kepada David yang kali ini harus dihampiri oleh seorang pria setelah dicari tahu ternyata pria itu adalah salah satu anak biologisnya. Namun sayangnya anak tersebut tidak dibesarkan dengan penuh kasih sayang, melainkan ia sudah dibesarkan dengan cara yang sangat keras. Mendengar apa yang diceritakan, David pun langsung memberikan kasih sayang yang sebesar-besarnya kepada pria itu. Tidak peduli sesibuk apa dirinya, mau itu ada kerjaan ataupun tidak ada, David sengaja menghabiskan waktunya bersama anak tersebut. Dan tidak lupa juga, David masih menemani istrinya yang bernama Valerie untuk berkunjung ke rumah keluarganya yang berada cukup jauh dari pusat kota. Pada pertemuan ini, David, kakaknya dan juga si adiknya terus-terusan berbagi cerita kepada ayah mereka yang bernama Igor. Ya tidak lain tidak bukan mereka bercerita tentang banyaknya hutang pinjol yang tidak terbayarkan sampai saat ini. Hari pun sudah berganti dan David sengaja meluangkan waktu bersama anak-anaknya di pusat perkemahan. Kali ini David benar-benar merasakan bagaimana rasanya bersenang-senang dengan anak sendiri, bukan lagi 1, 2 ataupun 3 anak, melainkan ratusan anak. Nos enfants pareil.
Dan tidak lupa setelah acara masak-masak selesai, David pun mengalihkan fokusnya kepada si Rafael yang tentu saja ia juga membutuhkan hiburan. Sesekali David sengaja membisikkan Rafael kalau ia adalah ayah kandungnya. C'est moi ton père. Beberapa hari kemudian, David mulai dibikin risih dengan segala pemberitaan yang membawa nama Starbucks. Bagaimana tidak risih seluruh orang berbicara mengenai hal tersebut, termasuk kakaknya David dan juga Valerie yang mengaku benci dengan sosok Starbucks. Ditambah lagi kondisi hutang yang tidak terbayarkan membuat toko daging milik kakak dan adiknya sangat-sangat terancam. Apa boleh buat, atas kedua kejadian tersebut David pun yakin untuk mengajak Anthony menjadi pengacaranya demi mengajukan gugatan balik. Apabila David memenangkan gugatan tersebut, maka ia berhak mendapatkan $200.000 sebagai kompensasi pencemaran nama baik. Join being led to the flood, be no runaway. Won't run, won't run. What makes you being led to the flood? Enjoy being led to the flood. Dan benar saja, hanya butuh 3 hari sejak persidangan itu David dikabarkan kalau ia berhasil menang dalam perkara ini. Hanya saja, kemenangan David tidak membuat anak-anaknya bahagia, melainkan mereka semua tidak lagi respek dengan ayahnya sendiri alias David. Pada kondisi tersebut, jelas David sangat-sangat membutuhkan masukan dari tiap orang apakah keputusannya sudah benar atau sebaliknya. Untungnya, di akhir harapan ia pun mengaku kepada ayahnya sendiri bahwa ialah sosok di balik julukan Starbucks. Mendengar hal itu, Igor tidak marah sama sekali, melainkan ia merasa bangga kepada anaknya. Mengejutkannya lagi, ia juga bertekad membantu David yang terlilit hutang dan menyuruh David untuk segera berada di samping anak-anaknya tersebut. Atas saran itulah, David pun gak butuh lagi pikir panjang, yang dimana ia segera mengirimkan kabar ke seluruh jurnalis berita. Sambil menunggu berita heboh ini segera disiarkan, David juga bergegas menemani Valerie yang sebentar lagi akan melahirkan. Tapi belum lama tiba di rumah sakit, David langsung diberitahu bahwa ada tamu yang sengaja menunggu di luar. Ya, siapa yang menyangka tamunya David tidak hanya 1 orang, melainkan ia sudah disambut oleh anak-anaknya termasuk keluarganya sendiri. Anak-anak itu sengaja datang ke sini demi merayakan kelahiran adik mereka yang baru saja keluar dari perut Valerie. Namun sebelum benar-benar bertemu dengan sosok si adik, David harus mengaku terlebih dahulu kepada Valerie bahwa dirinya adalah sosok di balik nama Starbucks. Yang tanpa diduga, respon Valerie sangat persis dengan Igor dan ia sama sekali tidak marah, melainkan ia bangga kepada suaminya karena mau mengakuinya. Dan pada akhirnya, dengan segala keterbukaan itu, David pun resmi menjadi ayah dari 533 orang anak yang kali ini sudah bertambah 1 menjadi 534 orang anak. Kalau boleh jujur, banyak pesan moral yang bisa kalian petik dalam film ini, baik itu tentang tanggung jawab, rasa kemanusiaan, dan juga kasih sayang yang sesungguhnya. Oke guys, pesan dari saya, buanglah sperma pada tempat dan waktu yang semestinya. Jangan banyak colai ya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.